Renaissance dan humanisme sebagai awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. Awal perkembangan filsafat modern berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang munculnya pada masa peradaban kuno, masa Yunani, pada tahun 2000 sebelum Masehi. Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil, Mesir, dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian dengan menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu, yang ternyata pembuatannya menggunakan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai ini disebut astronomi. Batas jelas mengenai kapan dimulainya penghabisan abad pertengahan itu sulit ditentukan. Yang dapat ditentukan ialah bahwa abad pertengahan itu telah selesai tatkala datangnya zaman Renaissance yang meliputi kurun waktu abad ke-15 dan ke-16. Apa itu Renaissance? Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kebangkitan, kembali, yang bisa digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual manusia yang terjadi di Eropa. Orang yang mula menggunakan istilah tersebut adalah Jacques Michelet, sejarawan Perancis terkenal. Menurutnya, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia, dan bukan sekadar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Bila dikaitkan dengan keadaan Renaissance, masa antara zaman pertengahan dengan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan, yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Di satu pihak, terdapat astrologi, kepercayaan yang bersangkutan dengan dunia hitam, perang-perang agama, dan sebagainya. Dan di lain pihak, muncullah ilmu pengetahuan alam modern, serta mulai berpengaruhnya suatu perasaan hidup baru, dan pada saat itulah muncullah usaha-usaha penelitian empiris yang lebih giat, yang pada akhirnya memunculkan sains bentuk baru. Apa itu humanisme? Humanisme menurut Ali Shariati berkaitan dengan eksistensi manusia. Bagian dari segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Teori humanisme barat dibangun atas asas yang sama yang dimiliki oleh mitologi Yunani kuno, bahwa antara langit dan bumi, alam-alam dewa, dan alam manusia terdapat pertentangan dan pertarungan, sampai-sampai muncul kebencian dan kedengkian antara keduanya. Humanisme dan Renaissance sebagai awal kemunculan filsafat modern. Humanisme dan Renaissance adalah dua gerakan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan yang erat. Humanisme bertujuan untuk menggebrak kebukuan gereja yang memasung kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia, sedangkan Renaissance adalah pendobrakan manusia untuk setia dan konsisten dengan jati dirinya. Dengan kata lain, manusia mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Kemunculan Renaissance banyak memberikan realitas di segala aspek, perhatian yang sungguh-sungguh atas segala yang konkret dalam lingkup alam semesta, manusia, kehidupan masyarakat, dan sejarah. Pada masa ini, manusia berupaya memberikan porsi kepada akal secara mandiri. Akal diberi kepercayaan yang lebih besar, karena ada keyakinan bahwa akal mampu menerangkan segala persoalan yang diperlukan, termasuk pemecahannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perang terbuka terhadap kepercayaan yang dogmatis dan terhadap orang-orang yang enggan menggunakan akalnya. Asumsi yang digunakan adalah semakin besar kekuatan akal, akan semakin cepat melahirkan dunia baru. Pada saat itu manusia dapat merasa puas atas dasar kepemimpinan akal yang sehat. Revolusi besar dalam ilmu pengetahuan baru terjadi pada zaman modern kurang lebih abad ke-17, namun Renaissance dapat dianggap sebagai masa persiapan.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori struggle for life atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Tokoh-tokoh Renaissance dan Humanisme. Yang pertama, Dante Alighieri 1265-1321, yang kedua Lorenzo Valla 1405-1457, yang ketiga Niccolò Machiavelli 1469-1527, yang keempat Francisco Petrarca 1304-1374, yang kelima Desiderius Erasmus 1466-1536.